Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana dari HPTA. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan mikologi dan jamur kelas Basidiomycota. Pengertian dari mikologi, di mana mikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu mikes yang berarti jamur dan logos yang berarti ilmu. Jadi mikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kingdom fungi, jamur atau cendawan. Fungi adalah organisme eukariotik yang heterotrof, yaitu merupakan organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Adapun ciri-ciri dari fungi, yaitu merupakan sel eukariotik, berkembang biak dengan spora secara aseksual maupun seksual, tidak berklorofil, dinding sel terdiri dari kitin dan selulosa, dan bersifat sebagai sapropit. Sistem reproduksi fungi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu secara seksual atau generatif, yaitu pembentukan spora secara generatif melalui peleburan antara hifa yang berbeda jenisnya. Yang kedua yaitu secara aseksual atau vegetatif, yaitu pembentukan tunas yang akan tumbuh menjadi individu baru. Bisa dilihat pada gambar, itu merupakan morfologi dari fungi, yang terdiri dari pileus, lamella, hifa, inti sel, septa, miselium, stip, dan annulus. Struktur fungi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hifa. Hifa merupakan filamen yang bercabang yang lebarnya sekitar 2-10 mikrometer. Hifa dibagi menjadi dua, yaitu hifa bersekat dan hifa tak bersekat. Yang kedua yaitu spora. Spora bisa diartikan aseksualnya fungi atau jamur. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang Basidiomycota, di mana Basidiomycota adalah jenis fungi yang paling sering kita jumpai pada musim penghujan. Adapun ciri-ciri dari Basidiomycota, pertama, umumnya berukuran makroskopis, kedua, hifanya bersekat, ketiga, tubuh buah atau basidiokarp berbentuk panjang, keempat, hidupnya sapropit, parasit, dan mutualisme, kelima, miselia dikariotik berumur panjang, keenam, memiliki tahapan diploid sementara. Daur hidup Basidiomycota, di mana hifa positif dan hifa negatif yang berinti haploid berkecambah dari Basidiospora. Kedua hifa ini saling bersinggungan. Plasmogami terjadi antara hifa positif dan hifa negatif, sehingga inti salah satu hifa pindah ke hifa lainnya, membentuk hifa dengan dua inti haploid yang berpasangan atau dikariotik. Hifa haploid dikariotik akan tumbuh menjadi miselium haploid yang dikariotik. Miselium dikariotik tumbuh dan membentuk badan buah yang disebut basidiokarp. Pada ujung-ujung hifa basidiokarp terjadi kariogami sehingga membentuk basidium yang berinti diploid. Inti diploid dalam basidium akan membelah secara meiosis menjadi 4 inti yang haploid. Basidium membentuk 4 tonjolan yang disebut sterigma pada ujungnya. Satu inti haploid pada basidium kemudian masuk ke dalam salah satu sterigma dan berkembang menjadi basidiospora. Jika basidiospora terlepas dari basidium dan jatuh pada tempat yang sesuai, akan tumbuh menjadi hifa yang haploid. Tubuh buah Basidiomycota terbagi menjadi pileum atau cup, bila atau gills, annulus, stip, polpa, basidium yang menghasilkan basidiospora. Peran jamur Basidiomycota sebagai bahan makanan. Pertama ada Pulpariella pulpaceae atau jamur merang yang hidup di tempat yang lembab. Kedua ada Auricularia polytricha atau jamur kuping, yaitu sapropit pada kayu lapuk. Ketiga ada Pleurotus sp atau jamur tiram yang berada di kayu lapuk. Yang keempat ada jamur shiitake yang berada pada batang kayu. Ada pula jamur yang merugikan. Pertama ada Ganoderma aplantum, yaitu busuk akar atau batang di permukaan sawit. Yang kedua ada Amanita perica, yaitu jamur yang beracun. Yang ketiga yaitu Phocobasidium peccans, yaitu parasit pada tanaman teh.
Baik, sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.